Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Siti Yasmin Jalan Humayora, bisa dipanggil Yasmin dan aku dari kelas 8 SMP IDN Boarding School. Dan di sini aku bakal explain atau menjelaskan greenhouse. So, sebelum kita mulai ke topik greenhouse-nya, aku bakal menjelaskan apa itu IoT. Nah, kita mulai dari slide pengertian IoT. Kira-kira IoT itu apa sih? Nah, IoT atau singkatan dari Internet of Things ini merupakan teknologi di mana memungkinkan komunikasi atau pertukaran things melalui media internet. Things yang dimaksud adalah segala macam sensor. Nah, aktuator, benda, dan perangkat yang memiliki akses untuk terhubung ke internet. Secara singkatnya seperti itu. Nah, kita mulai deh ke greenhouse-nya. Kira-kira greenhouse itu apa sih? Nah, jadi greenhouse atau yaitu permanfaatan IoT di bidang pertanian, yaitu membuat greenhouse bit di mana kita bisa memantau suhu, terus juga kelembapan udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya yang ada pada ruangan greenhouse tersebut. Nah, greenhouse itu merupakan bahasa Indonesianya itu artinya rumah kaca. Nah, rumah kaca itu sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan di sebuah rumah kaca. Nah, rumah kaca itu terbuat dari gelas atau plastik. Nah, dia itu menjadi panas karena radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari dan memanaskan tumbuhan, tanah, dan barang lainnya di dalam bangunan ini. Nah, seperti itu. Kita next ke manfaatnya. Nah, manfaatnya itu, greenhouse ini memiliki dua macam ukuran. Ada besar dan ada yang kecil, yang memiliki porsi fungsi masing-masing. Nah, greenhouse yang memiliki ukuran besar berperan penting dalam pertanian dan hortikultura, serta ilmu botani. Sementara greenhouse yang berukuran kecil biasanya digunakan oleh kolektor dan tukang kebun rumah. Nah, greenhouse juga punya sejarah loh. Ini dia sejarahnya. Greenhouse ini sebenarnya udah ada sejak abad ke-17. Namun, peruntukannya tidak seperti sekarang. Pada saat itu, greenhouse adalah sebuah tempat berlindung yang terbuat dari batu bata atau kayu dengan jendela yang proporsional dan beberapa alat pemanas. Nah, bangunan ini perlahan mulai mengalami perubahan dari segi struktur bangunan seiring dengan penemuan kaca dan evolusi bentuk pemanas yang semakin canggih. Greenhouse kemudian berkembang menjadi bangunan dengan atap dan dinding yang terbuat dari kaca dengan kayu atau lubang minimal sebagai kerangka bangunan. Nah, pada pertengahan abad ke-19, barulah greenhouse memiliki perkembangan secara fungsional. Seiring dengan peningkatan ketersediaan tanam eksotis, khususnya di Inggris. Nah, greenhouse ini berubah dari sebelumnya hanya sekedar rumah yang berlindung di iklim yang tidak bersahabat, kini menjadi rumah perlindungan bagi tanaman yang dapat sesuaikan kebutuhan masing-masing tanaman. Nah, setelah itu, di era modern ini, greenhouse adalah satu bangunan dengan struktur berbingkai kaca atau plastik yang digunakan untuk produksi buah-buahan atau aneka jenis sayuran, bunga, dan tanaman lain yang memerlukan kondisi suhu tertentu. Nah, seperti itu deh. Nah, kita masuk ke alat-alatnya yang penting untuk membuat greenhouse ini. Nah, jadi alat-alat yang pertama itu ada SP1. SP1 atau ESP8266 merupakan platform yang sangat murah, tapi benar-benar efektif untuk digunakan berkomunikasi atau kontrol melalui internet, baik digunakan secara standalone or berdiri sendiri, maupun dengan microcontroller tambahan. Nah, lanjut ada
Alat-alat yang kedua yaitu DHT-11 atau sensor DHT-11 adalah salah satu jenis sensor yang banyak digunakan, pada project microcontroller. Nah, sensor ini memiliki keunikan yaitu dapat membaca suhu atau temperatur, ruangan dan kelembapan udara. Lanjut, ada sensor soil moisture sensor atau dalam bahasa Indonesianya itu sensor kelembapan tanah. Nah, ini jumlah air yang ditahan di dalam tanah setelah kelebihan air dialirkan. Apabila tanah memiliki kadar air yang tinggi, maka kelebihan air tanah dikurangi melalui evaporasi. Terinspirasi dari transport bawah tanah. Standar atau acuan dalam mengukur kelembapan tanah yaitu American Standard Method atau ASM, seperti itu. Setelah itu ada relay. Relay atau sakral switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen electromechanical atau elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama yakni elektromagnet atau coil dan mechanical atau seperangkat kontak saklar atau switch. Nah, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Mohon maaf kalau aku ada banyak salah dalam pembicaraan aku ini. Sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.